Saat sampai di muka pintu, gadis ini dikejutkan ayahnya bersama wanita separuh baya. Sang ayah memperkenalkannya pada wanita tersebut. Namun dia marah sebab ibunya baru saja meninggal, tapi sang ayah malah membawa wanita lain ke rumah. Tak mau mendengar penjelasan ayahnya, dia berbalik arah. Esoknya gadis itu pergi meninggalkan rumah kenangan masa kecilnya. Beberapa tahun kemudian, sang ayah mengunjunginya di rumah tunangan anaknya. Dia bertanya mengapa ayahnya sampai datang ke sana. Dengan santai dia menjawab ingin menghadiri pernikahan anaknya itu. Yang membuatnya semakin murka karena tak ada yang mengundang sang ayah. "Aku ini ayahmu, apa masih perlu undangan?" protes pria tua itu. Tak lama seorang pria tampan keluar dari dapur, lalu mempersilahkan duduk, karena dia akan menyiapkan makanan untuk calon mertuanya tersebut. Namun orang tua itu merasa makanan yang disajikan cukup pedas, jadi dia tak menyukainya, walau sempat dicegah calon istrinya. Dengan sabar pria itu pun akan membuatkan lagi makanan untuknya. Selesai makan, dia berkata kalau rumah ini terlalu kecil buat mereka. "Ayah, jangan khawatir, ini hanya sementara. Rumah baru kami masih dalam pengerjaan." Saat gadis itu menangis melihat foto mendiang ibunya, terdengar suara ayah menyuruh calon menantunya membeli tisu dengan kualitas terbaik. Melihat sikap calon pasangan anaknya yang begitu baik dan rajin, dia pun setuju dengan pilihan anaknya itu. Namun gadis itu hanya berdiam diri mendengar ocehan ayahnya. "Apa uang maharmu sudah kau siapkan?" tanyanya. Dengan cepat pria itu menyerahkan ATM dengan sejumlah uang sebagai mahar. Si gadis marah mengapa dia memberikan uang mahar itu pada ayahnya, padahal dia tak pernah peduli pada anaknya. Sang pria merangkul lalu memberi pandangan bahwa hal itu sangat wajar sebagai seorang ayah mendapatkan uang mahar darinya. Gadis itu tetap tak peduli, bahkan dia berkata bahwa orang tua itu bukan lagi ayahnya. Tiba saat hari pernikahan, pria ini memberitahu bahwa ayahnya sudah pergi. Si gadis pun berpikiran kalau ayahnya kesini memang demi uang. Kemudian pria ini bercerita saat gadis itu kuliah, secara diam-diam ayahnya sering kali berkunjung kemari. Tapi mengapa dia tak berkata apa-apa? Dan mengapa dia menjalin hubungan dengan orang lain setelah ibu tiada? Tanya gadis itu. Dijawab tak ada wanita lain di hatinya. Pria itu juga berkata saat dia pergi ke kampung calon mertuanya, orang tua itu membiarkan anaknya untuk hidup mandiri. Dia tak mau melihat anaknya terjebak hidup susah seperti dirinya. Saat itu pula pria ini menyatakan ingin menikahi putrinya dan menyuruh sang ayah agar menghadirinya, karena beliau adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki gadis tersebut. Selama di sini dia sengaja berkata kalau rumah ini kecil, karena dia tak mau melihat anaknya celaka karena rumah yang terlalu sempit. Dia juga sengaja menyuruh pria itu membeli tisu, sebab dia tak mau melihat anaknya larut dengan kesedihan. Kemudian pria ini memberikan 2 buah kartu ATM. Yang satu adalah sebagai mahar pengantin darinya, dan yang satunya adalah tabungan sang ayah sebagai hadiah pernikahan mereka. Wanita itu mengingat kembali apa yang telah dilakukannya kepada sang ayah. Siapa sangka ayah yang dianggap buruk ternyata sangat peduli kepadanya. Tanpa terasa air matanya mengalir. Sebelum menyesal, dia berlari keluar memanggil sang ayah yang tak jauh melangkah pergi. "Lelaki pertama yang menyayangimu, yang merelakan hidupnya untuk menjagamu, yang menghabiskan waktunya demi kebahagiaanmu, yang selalu nampak tegar untuk menguatkanmu." Ia mungkin tak sanggup mengatakan begitu mencintai anaknya. Namun ia menunjukkan dengan bukti. Tekan like jika kalian sayang ayah.